Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Islam Juta, saya dari Prodi Kepelatihan 2017. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga saya, yaitu adik perempuan saya. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Mamarde Juta. Saya dari SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Saya kelas 12. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan. Apa itu komunikasi olahraga? Sebelumnya udah tahu komunikasi olahraga itu apa? Belum. Belum ya. Di sini saya akan mengasih tahu kalau komunikasi olahraga itu adalah salah satu bentuk aspek komunikasi antara pemain dengan pelatih. Itu sangat berperan penting. Komunikasi olahraga itu bisa verbal maupun non verbal. Nah, kira-kira kegiatan di sekolah itu apa aja sih? Kiranya kayak ngeliatin apa, kayak ikut ekskul apa aja yang diikutin? Aku ikut 2 ekskul, yaitu futsal sama silat. Nah, untuk futsal kira-kira masih aktif gak? Dari kelas 10 sampai kelas 12 ini futsalnya aktif gak di sekolah? Jarang. Karena udah gak ada pelatihnya. Oh gitu. Nah, kalau untuk silat sendiri itu aktif apa masih kayak suka males latihan gitu atau gimana? Alhamdulillah masih aktif. Tapi di silat itu apa sih pencapaian prestasinya yang udah dikasih ke sekolah itu? Coba kamu jelasin dari awal mula kamu ikut silat, apa aja nih yang membuat kamu jadi semangat untuk latihan pencak silat? Awal-awal tuh nggak suka karena kayak ngerasa ini apa sih, kok olahraganya terlalu nyiksa diri gitu, beda sama futsal. Nah, tapi semenjak disuruh ikut sama ayah, coba aja dulu, terus lama-lama jadi suka karena latihannya banyak teman-teman yang lebih semangat gitu, jadi ikut-ikutan semangat juga. Terus akhirnya pas sudah ikutin lomba, oh ternyata gini ya, enak juga, jadi pengen dan berkelanjutan sampai sekarang. Nah, untuk kelanjutan pencak silat yang kamu ikutin di sekolah itu, prestasi apa yang udah dikasih ke sekolah? Misalnya kejuaraan apa yang kamu udah ikutin di sekolah itu? Dari mulai kelas 10 ya? Dari kelas 10. Misalnya juara atau enggak juaranya kamu sebutin. Kelas 10 itu juara 1 lomba JKTC. Terus kelas 10 lagi kelas 10 itu lomba juara 2 ikutin JKTC. Jadi JKTC itu dalam 1 tahun itu dia ngadain 2 kali. Alhamdulillah saya juara 1 terus. Terus yang kedua, yang kelas 11 itu saya ngikutin lomba bukan JKTC tapi pokoknya perlombaan gitu, cuma di situ saya juara 2. Nah, yang kelas 3 event antar sekolah? Bukan, saya nggak pernah ikut antar sekolah kayak gitu. Jadi kayak cuman antar perguruan gitu. Oh, antar perguruan. Terus pas kelas 3 menang wali kota, juara 1 tingkat wali kota. Kira-kira kalau di silat itu latihannya sih seperti apa sih? Untuk misalnya kalau dalam seminggu itu kamu bisa latihan selama 2 atau sampai 3 kali pertemuan. Nah, kalau di futsal kan, saya sendiri di futsal latihan bisa seminggu sampai 2 sampai 3 kali. Kalau di silat tuh kayak gimana tuh latihannya? Kalau silat itu dia latihannya itu seminggu, cuman pertemuannya itu cuma 2 kali, malam Rabu sama Minggu pagi tuh. Berapa jam selama latihan itu? Berapa jam? Dari misalnya kalau futsal kan dari jam 4 sampai jam 6 atau dari jam 6 sampai jam 8, kira-kira perkiranya 2 jam. Nah, kalau silat itu latihannya sama banget sama futsal. Latihannya misalkan jam 7 terus selesai itu jam 9-an, kadang setengah 10. Kecuali kalau lagi ada event-event lomba itu benar-benar kayak di push banget sama pelatihnya, bisa sampai jam 10, jam 11 kayak gitu. Nah, kadang pernah nggak, kan berarti kan kamu udah ngerasain pernah juara gitu kan di event-event tertentu, apalagi udah tingkat wali kota. Nah, di selama kamu latihan di sekolah tingkat pencak silat itu, apa sih yang kadang membuat kamu
pasti pernah dong kayak suka males nih mau latihan tapi butuh gitu kan. Kira-kira apa nih yang buat kamu jadi semangat latihan gitu? Entah dorongan dari teman-teman atau orang tua atau yang lain? Gini, jadi kan kadang suka malas latihan ya, aduh mager banget karena badan itu kadang suka sakit-sakit. Tapi balik lagi sih ke diri kita sendiri. Nanti kalau misalkan udah digelanggang, emang mau jadi samsak, mau dipukulin gitu aja sama lawan. Sedangkan kadang kalau udah dipukulin tuh kan ada rasa malu, ya kan? Kayak pengen angkat tangan aja udah nggak kuat gitu dipukulin sama lawan. Tapi karena pengen biar bisa ngebales lagi, ngebuktiin, jadi semangat lagi buat latihan. Termasuk dorongan dari teman-teman ada kalau misalkan misalnya ayo yuk latihan lagi gitu kan, sumpamanya kita males karena ada beberapa yang membuat kita jadi males untuk latihan. Nah kalau untuk dorongan dari keluarga kira-kira ada nggak itu? Ada banget. Siapa aja itu? Ibu saya, ayah saya yang ngedukung saya buat tetap terus latihan dan ikut. Terus abang-abang saya juga, karena mereka di dunia perolahragaan gitu ya, jadi saya bisa semangat itu dari abang-abang saya juga. Nah ini mencakup masih dalam komunikasi olahraga. Gimana sih kalau kamu berkomunikasi dengan pelatih kamu? Entah misalnya kamu nanya apa yang kamu nggak ketahui tentang jurus-jurus apa atau teknik-teknik dasar apa yang kamu nggak ketahui di pencaksilat, tapi kamu gimana cara kamu menyampaikannya ke pelatih kamu sehingga pelatih kamu mengasih tahu kamu seperti ini. Itu kadang kamu nanyanya gimana ke pelatih kamu, cara penyampaiannya? Kayak misalkan kan jurus gitu, terus suka nanya kan, kak ini emang fungsinya untuk apa, penyerangannya kayak gimana, nanti kenanya tuh apa gitu. Nah terus gimana respon pelatih kamu saat kamu tanya kayak gitu? Pelatih kamu cara penyampaian ke kamunya dapat nggak, atau mungkin kurang jelas, atau mungkin jelas tapi gimana cara pelatih kamu menyampaikannya? Masih kadang ada beberapa yang menurut saya itu kayak kurang jelas, nggak ngerti kak itu gimana gitu. Tapi ada beberapa juga nanya langsung bisa terjawab dan oh kayak gitu ya, ngerti. Nah seumpamanya kadang ada di beberapa teman kamu atau mungkin kamu sendiri yang suka mengalami kayak frustasi karena di pertandingan itu, di event itu kamu kalah nih. Terus apa sih yang suka kayak membangkitkan semangat kamu buat, atau teman-teman kamu itu buat meraih kesuksesan di atau prestasi yang lain di kedepannya lagi? Kalau udah kalah sih pasti down dulu ya, down, terus habis itu mikirin jatuhnya. Terus mikirin tadi kenapa ya kok nggak bisa ngangkat kaki, tadi kenapa nggak nggak pukul aja gitu, kekurangan hal-hal yang kayak gitu tuh. Nanti pas selanjutnya semangat lagi karena oh nanti pas gue lomba gue nggak boleh nih kayak gini, nanti pas lomba nggak boleh kayak gini gitu. Nah berarti pelatih dan teman-teman itu salah satu pelatih, teman-teman, orang tua itu salah satu support terbaik kamu. Iya betul banget. Nah kira-kira ada nggak sih kadang kalau misalkan dari kamu tuh pernah nggak kayak misalkan orang tua ngelarang kalau misalkan kamu latihan karena kamu kan kadang suka nggak inget waktu ya, sampai ibu marah gitu kan karena abis latihan dia pulang tapi nggak pulang, mestinya pulang ke rumah tapi dia malah main sama teman-temannya. Kadang itu ngebuat kamu jadi dilarang buat latihan lagi. Mungkin apa karena ibu kadang kan suka marah kalau misalkan kamu nggak langsung pulang tapi kamu masih suka malah main gitu. Kalau ibu sih lebih nggak kayak gitu, ibu tuh lebih kayak mengkhawatirkan diri aku sendiri, kayak misalkan kenapa sih perempuan harus ikut olahraga, kenapa harus ikut tapak suci, harus ikut silat, futsal, itu kan laki-laki aturan, kenapa emang ikut-ikutan kayak gitu. Nah kalau untuk ini salah satu pertanyaan yang mungkin ibu pernah melarang karena olahraga yang kamu ikutin tuh olahraga yang ekstrim ya, termasuk ekstrim karena sampai pukul-pukulan. Tapi
pernah nggak ibu kayak bilang sama kamu untuk cari olahraga lain yang Iya. bisa diinin? Kalau ada, apa olahraga yang kamu pengenin tapi yang belum kamu sampai ya? Kayak misalnya dulu tuh pengen ikut olahraga tinju, atau mungkin dulu pengen ikut olahraga renang atau panahan atau yang lain tapi nggak kesampaian. Apa Dari sih? karena nih, jadi dulu tuh kan karena ngeliat abang-abang aku, semua keluarga aku tuh pada ikut futsal, jadi kayak aku ngerasa wah keren banget tuh ikut futsal, jadi aku pengen ikut futsal. Terus ibu aku bilang itu perempuan nggak boleh main bola segala macam ini itu. Ya udah, akhirnya udah selesai itu tapi masih tetap lanjutin, akhirnya pindah ke silat juga. Terus ibu bilang silat juga jangan ikut silat karena main pukul-pukulan bahaya gini-gini segala macam, nanti ke badan sakit dan dulu segala macam. Tapi nggak yakinin lagi buat ibu, bu nggak ini nggak seserem yang ibu bayangin gitu. Nah, kalau seumpamanya pernah nggak sih ditonton sama orang tua atau ibu atau ayah atau keluarga yang lain gitu, nonton di saat kamu lagi eh, tanding atau lagi lomba ya? Pernah nggak sih ditonton sama mereka-mereka itu? Pernah, sama kakak aku sendiri pernah, dia nemenin. Itu membuat kamu jadi semangat atau mungkin malu atau ragu? Pas awalnya doang malu, aduh gimana nih nanti kalau ketendang, nanti kalau kalah gimana ya, kan udah jauh-jauh nonton kesini tapi ternyata malah adiknya kalah gitu. Tapi malah ternyata enggak, kayak Alhasil menang, kayak ngebuktiin aja gitu, pengen sombong gitu, ini gue bisa nih gitu. nah, untuk pencapaian yang kamu udah dapetin dari sekarang nih, kamu puas gak? Atau masih belum pengen? Kadang masa depan kamu mungkin masih panjang karena kamu masih baru SMA. Nanti setelah lulus, kira-kira kamu mau masuk universitas mana? UNJ, Kenapa UNJ? karena suka aja, karena dulu pikirannya gini, di UNJ itu kayaknya sekolah apa tempat orang-orang mahasiswa ini ya, olahraga, jadi kayak ngeinin diri apa namanya, Memperdalam ilmu bela diri kamu. Tapi sumpamanya ikut kamu ikut tes di UNJ, berarti kan kamu harus ikut memperdalam ilmu bela diri kamu dong. Nah, di UNJ itu makin kesini makin sulit karena kalau kamu nggak bisa ngikutin ya kamu mungkin tersingkir sama teman-teman kamu yang lainnya. Nah, ada nggak sih titik jenuh kamu untuk meraih itu kadang, tapi apa nih yang buat kamu jadi semangat buat masuk UNJ gitu? Karena di keluarga kita jarang ada perempuan yang tomboy buat masuk kampus olahraga ya. Nah, ini salah satunya kamu nih yang menurut saya sebagai abang sendiri bingung kenapa kamu sampai segitunya buat pengen masuk universitas olahraga itu. apa namanya, nggak tahu kenapa kalau misalkan ngikutin omongan orang tua ataupun omongan orang kayak itu kan cowok, apa itu kan kelakuan cowok, itu kan aturan yang harus diikutin sama laki-laki, kenapa kamu perempuan satu-satunya di keluarga harus ikutin itu. Nah, Karena aku ngeliat dari keluarga aku ya, dari abang-abang aku, mereka tuh kayak ih keren, gue bakalan nyoba deh kayak mereka, ternyata lebih asik dibandingkan aku harus ikut paskibra, harus ikut pramuka yang kayak gitu-gitu. Enggak, aku bukan yang begitu. oh kamu pernah ikut paskibra juga ya? Yaps. Sampai kulit kamu seperti itu mungkin. Yaps. Nah, seumpamanya nih ya, kakak-kakak, kan kamu punya kakak-kakak perempuan ya, ada 2 kakak perempuan kamu. Nah, kakak 2 perempuan kamu itu kan Jauh lebih kayak perempuan. lebih ke perempuan ya. Tapi seumpamanya nih 2 kakak ini kira-kira setuju nggak kalau kamu masuk Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan olahraga? Sebenarnya di keluarga aku ini emang nggak ada yang setuju, karena kan aku perempuan, masa harus ikut kayak gitu, harus pilih yang lain aja. Tapi nggak tahu kenapa aku harus ngeyakinin mereka aja aku tuh bisa masuk situ, dan kayaknya nggak bakalan merubah fisik aku untuk menjadi kayak laki-laki. Dan selama itu bisa menutup aurat kamu. Yaps, betul. Nah, pesan-pesannya nih untuk kamu
dari kamu untuk orang tua, apa sih yang bikin kamu pengen ngebuktiin nih kalau sama orang tua atau sama keluarga kamu sendiri kalau kamu itu bisa masuk Universitas Negeri Jakarta dengan cara kamu sendiri dan usaha kamu sendiri, dan selama itu nggak melebihi kodratnya perempuan ya? Apa nih pesan-pesannya nih? Buat ibu sama ayah, buat kakak-kakakku juga, buat abang-abangku juga yang kadang suka nggak yakin, nggak yakin aku tuh bisa ngebuktiin aku bisa masuk Universitas Negeri Jakarta. Aku bisa, jadi tetap harus disupport buat ngeyakinin diri aku juga, karena kan kadang kita suka nggak yakin diri kita karena orang-orang aja nggak yakin kita bisa gitu. Aku nggak apa-apa ngerasa kayak bahkan nih aku suka ngelakuin ini. Jadi itu pesan-pesannya untuk orang tua kamu dan Yaps. kakak-kakak serta abang-abang kamu. Nah, eh, mungkin itu saja yang saya pengen kasih tahu tentang komunikasi olahraga. Jadi komunikasi olahraga itu penting khususnya untuk atlet dan pelatih, untuk para atlet dan pelatih, bagaimana caranya menyampaikan unsur atau informasi yang bagaimana cara menyampaikannya kepada, kalau atlet kesusahan untuk berkomunikasi itu berperan penting juga, karena salah satu kesuksesan atlet itu harus berkomunikasi dengan pelatihnya, sama sebaliknya juga pelatih juga harus berkomunikasi dengan atletnya dengan cara yang benar. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.